Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami' man itaba'adinaka ya Habibullah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadratis Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah, li sihhati jasadina wa qulubina, li syam radina zahiran wa batina, li daf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad lasqam limana wina li masalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa li azil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaka ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sababu tayrani ta'irin ma ta'irin laisa min jinsihi. Adapun bab ini ialah menjelaskan tentang sebab terbangnya burung, matairin beserta burung lain, laisa yang tidak ada itu burung lain, min jinsihi ialah sejenisnya burung yang pertama. Waltiqatihi, dan mematuknya itu burung yang pertama, al-habba terhadap biji-bijian, ma'hu beserta itu burung yang kedua. Qala ahadul hukama, qala mengatakan ahadul hukama, siapa salah seorang ahli hikmah, laqad ra'aitu, demi sungguh telah melihat aku, fis sahra'i di padang belantara, huraban terhadap gagak, malak lakin beserta bangau, yas'ayani berjalan keduanya, ma'an bersama-sama. Fata'ajabtu, maka menjadi takjub aku, wa tawahhastu, dan menyelidiki aku, alaihima terhadap kondisi keduanya, hatta ajidah hingga mendapatkan aku amaratan kepada adanya tanda, an qadrin dari adanya potensi, minal musyarakah dari adanya kebersamaan, bainahuma di antara keduanya. Wa indama iqtarabtu, dan manakala mendekat aku, minhuma terhadap itu keduanya, hairan seraya dalam keadaan bingung, mundahisyan dalam keadaan tercengang. Ra'aitu binafsi, menyaksikan aku, melihat aku, binafsi dengan diriku sendiri, anna kullan sesungguhnya masing-masing minhuma dari keduanya kan ada itu kullan
A'raja ialah pincang. Oke. Ada dua burung yang tidak sejenis, tapi kok akrab keduanya. Padahal ya, yang tidak sejenis itu tidak mungkin akrab. Yang memiliki tujuan berbeda di antara manusia tak mungkin akrab. Sebab orang itu dipertemukan oleh adanya tujuan yang sama, oleh adanya hobi yang sama, oleh adanya karep yang sama. Jadi kalau menemukan titik kesamaan, maka dua atau lebih orang itu bisa menjadi akrab karena adanya titik kesamaan itu. Di dalam konteks yang lebih luas, di dalam kehidupan spiritual, kehidupan kerohanian juga sama seperti itu ya. Orang akan dipertemukan oleh adanya tujuan yang sama. Orang yang sama-sama memiliki tujuan untuk wusul kepada Allah Ta'ala, maka dua orang atau lebih itu akan sangat terasa memiliki jalinan keterhubungan yang kuat. Nah, sementara kalau tujuannya itu tidak sama, langkah-langkah rohaninya itu berbalikan, maka tidak mungkin bersama di dalam perjalanan rohani itu. Itu tidak mungkin. Jadi, di sini ada dua jenis burung yang tidak sama, yaitu burung gagak dan burung bangau. Yang jelas-jelas tidak sama. Nah, ini ternyata kedua jenis burung ini berjalan bersama-sama. Fata'ajabtuh, heran aku. Heran. Lalu aku mencari tahu alasan apa yang membuat keduanya itu berjalan bersama-sama. Hingga akhirnya aku menemukan adanya potensi yang menjadikan keduanya itu bermusyarakah, bersekutu bersama-sama. Yaitu dalam kondisi aku sangat heran, sangat takjub terhadap adanya dua burung tak sejenis yang bersama-sama itu, aku mendekat, dan setelah aku dekat, tahulah kemudian aku bahwa keduanya itu dipertemukan oleh nasib yang sama, yaitu di antara keduanya sama-sama pincang. Sama-sama pincang. Jadi ya, pincang ini kan sebuah aksiden ya. Aksiden yang mempertemukan di antara keduanya. Andaikan tidak pincang, maka kedua jenis burung ini tak mungkin bersama-sama. Nah, anggaplah aksiden itu merupakan pilihan di dalam hidup. Kita sesama manusia, kan sama jenisnya ya. Tapi ada pilihan-pilihan yang membuat orang yang satu dengan yang lain itu bisa kontras. Bisa berlawanan. Nah, walaupun jenisnya sama, jenis manusia itu kemudian menjadi tidak sama karena adanya aksiden yang tidak sama, adanya pilihan yang tidak sama. Maka mestinya kita berikhtiar, kita itu mencari titik-titik kesamaan dengan orang-orangnya Allah Ta'ala. Mencari titik kesamaan dengan orang-orang istimewa di hadapan Allah. Mestinya kita mencari titik-titik kesamaan dengan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari titik kesamaan. Misal,
Mereka melek, ya kita belajar melek. Mereka begitu inten berzikir, ya kita belajar inten juga dalam berzikir. Mereka terhindar dari segala yang sia-sia. Kita belajar untuk mengurangi segala tindakan atau sikap yang sia-sia yang tidak punya nilai di hadapan Allah Ta'ala dan manusia. Kita belajar untuk menjauh dari hal seperti itu. Itu artinya apa? Kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk menemukan adanya titik kesamaan dengan orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Ta'ala. Cari titik kesamaannya itu. Nah, titik kesamaan itu ya, itu bisa dicari. Nah, mencarinya itu merupakan bagian dari aksiden yang bisa mempertemukan kita dengan mereka. Jadi ya, karena bangau saja ya, dan burung gagak saja itu bisa menemukan titik kesamaan. Apalagi kita yang jelas-jelas memiliki akal, mestinya bersungguh-sungguh untuk menemukan titik-titik kesamaan itu dengan orang-orang yang sudah given, dengan orang-orang yang sudah paten menjadi kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Cari kesamaannya, cari. Jadi karena itu betapa pentingnya bagi diri kita untuk membaca biografi atau riwayat hidup orang-orang suci itu. Penting itu, penting. Kita membaca biografi orang-orang yang dekat kepada Allah penting. Agar apa? Agar muncul dalam diri kita semangat untuk menemukan titik-titik kesamaan. Ini yang disebut dengan tasyabbuh, ya. Tasyabbuh, yaitu memiripkan diri dengan orang-orang pilihan. Memiripkan diri. Ini mesti menjadi perhatian, sebab kalau tidak, bagaimana mungkin kita menemukan titik-titik kesamaan? Jadi pertama-tama kita takjub, mestinya takjub. Nah, dalam keadaan takjub itu ada dalam diri kita kemudian keinginan yang kuat untuk meniru. Jadi kalau kita takjub kepada Rasulullah, nah pasti kita itu memiliki keinginan yang kuat untuk menampilkan akhlaknya Rasulullah di dalam diri kita. Karena takjub itu loh. Jadi takjub itu merupakan potensi yang bisa menarik kita untuk memiripkan diri dengan orang yang kita takjubi. Gitu. Jadi betapa pentingnya takjub itu. Betapa pentingnya. Sebab itu merupakan pintu pembuka bagi diri kita untuk berdekat-dekatan secara spiritual dengan orang yang kita takjubi itu. Jadi penting, takjub itu penting. Jadi misalnya ya, di dalam diri kita itu sangat bergengsi. Kehidupan Khalil Bangkalan misalnya. Kita akan kemudian punya keinginan yang kuat untuk meniru-niru. Untuk meniru-niru. Apa yang bisa kita tiru. Misalnya kan gitu. Nah, itu takjub. Takjub yang membuat diri kita itu bergerak. Bergerak ke arah kesempurnaan yang semakin hari semakin memiripkan diri kita dengan beliau. Jadi jangan sampai tidak ada idola dari kalangan orang-orang suci dalam diri kita. Jangan sampai tidak ada. Sebab kalau tidak ada itu, kita tidak bergerak. Dan ketika tidak bergerak, maka hidup kita, naudzubillah, statis. Tahun demi tahun bertambah terus, tetap seperti itu. Spiritualitasnya kusam, buram terus, tidak ada kepedulian. Nah, nanti kalau begitu terus kita akan dikejutkan oleh akhirnya kehidupan diri kita. Naudzubillah. Dikejutkan. Kenapa? Karena tiba-tiba waktu yang disediakan itu ternyata sudah habis. Hanya dipakai untuk apa? Hanya dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Harus dibangun adanya rasa takjub di dalam diri kita. Bahkan tidak usah
terhadap tokoh-tokoh agung ya, terhadap kawan-kawan sendiri yang memiliki kelebihan di bidang tertentu dibandingkan diri kita, kita mesti takjub. Mesti takjub kepada kawan-kawan sendiri yang di bidang tertentu memiliki sebuah sikap tindakan yang lebih luhur, lebih terpuji dibandingkan diri kita. Kita harus takjub kok kepada teman itu. Sehingga kita diam-diam mencontoh perilaku teman di bidang tertentu yang terpuji itu muncul kemudian. Nah itu ya. Jadi kenapa? Al-Quran itu kok berkisah ya tentang orang-orang pilihan Allah Ta'ala agar muncul rasa takjub. Agar muncul rasa takjub. Kemudian dari rasa takjub itu muncul keinginan untuk menirunya. Gitu. Jadi kalau begitu berarti apa? Kisah-kisah di dalam Al-Quran itu berarti sudah kita hidupkan sebagai potensi yang bisa membangkitkan gairah rohani diri kita. Jadi penting, kagum terhadap orang itu penting. Nah nanti proses ma'rifatnya adalah kagum kepada orang yang terpuji itu sesungguhnya hakikatnya adalah kagum terhadap Allah Ta'ala. Kagum kepada Allah. Sebab perilaku-perilaku orang terpuji itu cermin bagi siapa saja yang bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari perilaku orang terpuji itu, cermin. Nah, ketika orang sudah tekun bercermin kepada orang-orang yang lebih luhur, maka orang ini sudah pasti bangkit secara rohani. Sebab sudah ada idola-idola yang di dalam hatinya itu sudah sanggup membangkitkan adanya gairah rohani. Jadi gitu. Jadi perhatikan siapa saja dan kebaikan-kebaikan dari siapa saja itu ambil. Kita saving di dalam diri kita untuk kita munculkan di dalam tindakan-tindakan nyata. Nah, itu manfaatnya bergaul dengan penuh perhatian. Jangan malah bergaul yang diambil adalah sifat-sifat jelek temannya itu. Wow, bahaya. Bahaya. Jadi jangan diambil. Kalau sifat-sifat jeleknya, kekurangan itu jangan diambil. Itu tidak perlu menjadi guru. Nah, yang diambil kebaikan-kebaikannya. Kan setiap orang itu mesti memiliki sisi-sisi kebaikan itu. Ambil. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi mengambil dari banyak orang, lama-lama akan utuh sebagai suatu ketauladanan. Utuh. Oke. Hadza adapun ini bikhasatin dengan secara istimewa, hingga jika ada sama di sana sakrun malakiyun, adapun adanya elang raja mansubun yang dinisbatkan ilal arsy kepada istana Tuhan, ma'abumatin bersama burung hantu min ahlil kharaib yang termasuk makhluk-makhluk yang berada di reruntuhan. Jadi ya. Nah, ini terutama ya secara istimewa berbicara tentang adanya orang-orang yang tinggi derajatnya. Ini yang disimbolkan dengan adanya apa? Dengan adanya sokrun malikiyun, yaitu adanya elang raja. Jadi ya, orang-orang rohani, orang-orang Tuhan, orang-orang terpilih itu simbolnya adalah elang raja. Dan raja itu merupakan simbol dari Tuhan. Jadi orang-orang yang istimewa secara rohani itu adalah burung-burung ilahi, elang-elang ilahi. Elang-elang ilahi. Nah, itu dibandingkan dengan apa?
dibandingkan dengan burung malam. Burung hantu ya. Burung hantu. Nah, burung hantu itu kan pemangsa bangkai-bangkai itu. Pemangsa bangkai. Dari jauh kedudukan antara burung hantu min ahlil kharaib ya. Termasuk makhluk-makhluk yang suka menekuni reruntuhan. Itu berarti martabat yang berada di bawah. Yang suka sekali terhadap bangkai-bangkai. Itu jauh derajatnya dibandingkan dengan elang raja yang terbangnya mencapai arsy, mencapai istana Tuhan. Beda. Nah, anggaplah misalnya kita memiliki watak yang lebih dekat dengan burung hantu itu ketimbang elang raja. Maka berikhtiarlah untuk terkagum-kagum terhadap elang raja. Nanti setelah terkagum-kagum, kita akan meniru watak elang raja itu. Jadi, betapa sangat hebatnya elang terbang membelah angkasa dengan penuh kegagahan. Apa artinya? Elang terbang membelah angkasa. Itu adalah simbol dari orang-orang yang hidupnya berada di bumi seperti kita, tapi sama sekali hatinya itu tak tersentuh dengan segala yang fana. Hatinya itu berakrab ria di dalam genggaman Tuhan. Jadi lahiriahnya sama. Lahiriahnya sama. Tapi watak di antara keduanya betapa jauh berbeda. Yang satu menyukai bangkai seperti burung nasar, yang satu lagi pantangan untuk mengkonsumsi bangkai. Kau tahu harimau, kata Maulana Rumi itu, perhatikan baik-baik, dia menyukai daging-daging segar. Pantangan bagi seekor harimau untuk bersikap seperti burung nasar yang mencintai bangkai yang busuk itu. Nah, kalau di dalam hidup ini ya, kita memikirkan tentang perkara materi semata, tentang perkara kebutuhan fisik semata, apa bedanya kita dengan burung-burung nasar? Nah, mestinya apa? Kita juga memiliki kepedulian terhadap santapan-santapan rohani, terhadap makanan-makanan jiwa. Dan itu adalah transendensi diri, penyucian diri dari segala sesuatu yang tak pantas bagi kerohanian diri kita. Jadi dalam hidup ini jangan hanya dipikirkan tentang esok dan lusa berkaitan dengan apa yang akan dimakan secara fisik. Jangan. Tapi lebih perhatikanlah nasib rohani diri kita. Segar bugarkah di hadapan hadiratnya? Atau seperti makhluk-makhluk yang senantiasa pingsan dan tak pernah peduli terhadap kehidupan rohaninya. Gitu ya. Jadi karena itu salah satu sebutan untuk Syekh Abdul Qadir itu adalah Al-Bazi. Al-Bazi itu elang. Jadi elang rohani. Elang rohani itu melampaui segala sesuatu yang berada di alam fana ini. Lampaui. Jadi betapa sangat gagah seekor burung terbang membelah angkasa. Jadi tidak peduli di bawahnya gunung-gunung, di bawahnya lautan, tak peduli. Semuanya itu dilampaui. Nah, kalau sanggup melampaui segala sesuatu, itu orangnya Tuhan berarti. Dilampaui. Jadi, sementara kalau di dalam hati seseorang itu hanyalah segala kesenangan dari alam yang fana, itu ibaratnya adalah burung pemakan bangkai. Burung-burung pemakan bangkai. Jadi betapa sangat jelas
keterangan Maulana Rumi berkaitan dengan adanya burung rohani itu. Setiap manusia burung rohani. Tapi ya, ketika dimensi rohani dari salah satu burung itu mati, maka terbengkalai. Potensi rohaninya itu terbengkalai. Dan banyak orang-orang yang potensi rohaninya itu terbengkalai karena digencet oleh kesenangan terhadap segala yang fana, terbengkalai. Makanya ya, di dalam kitab Mantiqut Thair, Syekh Fakhruddin Attar itu memberikan gambaran di antara sekian ribu burung itu hanya 30 burung yang sampai kepada simur si raja burung yang merupakan simbol dari Tuhan itu sendiri. 30 burung. Selebihnya banyak yang mati di atas perairan. Banyak yang mati di atas padang pasir. Banyak yang mati di puncak-puncak gunung. Itu adalah mereka yang mati itu apa? Mereka yang sangat bergantung hatinya kepada segala kesenangan yang fana ini. Sementara yang 30 burung yang lolos sampai akhirnya di alamat simur, alamat raja dari segala burung itu karena hati mereka yang 30 itu terpaut kuat dengan raja burung itu. Jadi apakah kita wusul atau tidak kepada Allah Ta'ala itu bergantung terhadap seberapa kuat hasrat kita kepada hadiratnya, kepada asal usul diri kita itu, pada asal usul alam semesta, seberapa kuat terpaut. Jadi karena itu bangkitkan bara semangat ketika kita menemukan diri kita, menemukan hati kita, menemukan rohani kita, loyo, bangkitkan semangat itu. Bangkitkan semangat. Kalau pengen cepat efektif untuk membangkitkan semangat rohani, berdekatanlah dengan orang-orang rohani. Itu cara yang paling efektif itu. Berdekatanlah dengan orang-orang ilahi. Nanti kita memiliki kegandrungan sebagaimana kegandrungan orang ilahi itu. Jadi selalu periksalah hati kita, tempat berkobarnya api rohani. Periksa. Kalau kita menemukan api rohani itu padam, maka segera nyalakan kembali dengan terkagum-kagum terhadap orang-orangnya Tuhan. Nyalakan kembali. Fahaduhuma, maka adapun salah satu keduanya, karena ada itu ahaduhuma syamsa ilyin, ialah matahari surga ilyin. Wow, matahari ya, yang menyinari dan melampaui segala-galanya itu. Itu ibaratnya adalah orang-orang rohani yang cahaya batinnya menerangi segala sesuatu. Jadi yang satu adalah matahari surga ilyin. Wal akharu, adapun yang lain, khufasun min sijin, ialah kelelawar dari neraka sijin. Wah, jauh perbandingannya. Perbandingannya jauh. Jadi kalau diri kita itu tidak melek terhadap orang-orang ilahi, sehingga diri kita tak punya hasrat untuk meniru mereka, maka berarti na'udzubillah kita itu lebih dekat kepada kelelawar neraka sijin. Dekat. Jadi karena itu ciptakan idola-idola di dalam diri kita. Jangan sampai salah idola. Kalau salah idola, ya, orang yang diidolakan itu enggak memiliki reputasi keterpujian sama sekali. Kok dijadikan idola? Orang yang dijadikan idola itu tidak merepresentasikan akhlak Rasulullah. Kok dijadikan idola?
Jadi hati-hati. Jangan sampai orang-orang yang tidak pantas secara rohani dijadikan idola, kita masukkan ke dalam hati kita. Kita junjung tinggi dalam hati kita. Jangan sampai. Sebab orang itu juga ditentukan oleh siapa idolanya. Jadi bangkitkan kembali ketertarikan kita untuk mengkaji akhlaknya orang-orang Tuhan, akhlaknya orang-orang terkasih di hadapan hadirnya. Bangkitkan. Baca buku-buku, baca kitab-kitab yang mengulas tentang biografi rohani dari orang-orang suci. Baca kembali itu. Baca. Jadi nanti kalau rohani kita mau melempem, mau layu, mau padam, baca kembali. Baca lagi, terus begitu. Jadi kita itu harus gigih mensiasati redupnya rohani kita. Terus gigih. Ahaduhuma, adapun salah satu keduanya itu nurun, ialah cahaya, bariun, yang bebas, min kulli aibin, dari seluruh aib. Jadi cahaya yang satu itu ibaratnya lang ilahi itu, lang rohani itu ibaratnya adalah cahaya yang merdeka dari berbagai macam aib, kekurangan. Yang dimaksud dengan aib itu bukan penciptaan ya, orangnya pincang, bukan. Banyak di antara para wali itu yang pincang, yang buta, itu banyak. Jadi yang disebut dengan aib itu adalah perilaku tidak terpuji. Jadi, salah satu di antara keduanya itu adalah cahaya yang merdeka dari segala aib rohani. Wal akharu, adapun yang lain, a'ma, ialah seorang buta, mutasawwilun, yang mengemis, ala kulli babin, di depan setiap pintu manusia. Jauh jarak rohani yang membedakan di antara keduanya. Yang satu cahaya, merdeka dari segala aib rohani, dari penyakit hati, dari iri, dari dendam, dari bohong-bohong. Itu sudah merdeka. Nah, sementara yang satunya lagi itu ibaratnya adalah orang buta yang menjadi peminta-minta di depan pintu-pintu makhluk, di depan pintu-pintu manusia. Yang satu bergantung kepada Allah Ta'ala, yang satunya lagi bergantung kepada makhluk. Di antara keduanya begitu sangat jauh jarak yang membedakan. Sangat jauh. Jadi betapa gamblangnya tentang bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola rohani kita. Sangat gamblang. Di saat gamblang seperti ini, tengadahkan batin kita kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, mudahkanlah. Ya Allah, mudahkanlah. Begitu. Jadi harus kuat rasa ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kucuran dari karunia rahmatnya. Oke ya. Semoga dimudahkan oleh Allah Ta'ala bergabung dengan orang-orang terkasihnya, bergabung dengan para walinya. Amin ya mujibas sailin. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim